Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan materi konsep kebutuhan dalam Islam. Sebelumnya kita baca dulu basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan keberkahan buat kita semua. Konsep Islam tentang kebutuhan dan keinginan itu akan sangat membedakan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun ekonomi sosialis gitu. Nah, dalam ilmu konvensional, baik itu kapitalis maupun sosialis, itu tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Biasanya mereka menilai bahwa baik kebutuhan ataupun keinginan ini memberikan efek yang sama, yaitu kelangkaan. Yang penting keduanya memberikan dampak, yaitu scarcity atau kelangkaan. Sementara itu Islam membedakan antara keinginan dan kebutuhan, di mana keinginan itu lebih mengacu kepada raghbah dan syahwat, sementara kebutuhan itu lebih ke arah hajat. Nah, nanti si keinginan dan kebutuhan itu memiliki karakteristik tersendiri dalam Islam, yang itu tentunya akan membedakan ciri khas dari keinginan dan kebutuhan itu. Ekonomi konvensional biasanya keinginan itu berhubungan dengan kebutuhan manusia ditambah dengan kemauan dan kemampuan untuk memenuhinya. Jadi dalam ekonomi konvensional keinginan itu adalah atau kebutuhan itu keinginan atau disebut dengan kebutuhan itu adalah atau kebutuhan adalah keinginan yang memiliki daya beli gitu, seperti itu. Jadi lebih ke arah keinginan itu sama dengan kebutuhan, hanya bedanya kalau keinginan itu tidak memiliki daya beli atau tidak ada sumber daya untuk melakukannya, yang akhirnya disebut dengan kebutuhan yang tidak efektif. Sementara kalau kebutuhan itu adalah keinginan yang memiliki daya beli. Jadi ketika kita mampu untuk membelinya, ada kemampuan, maka itu disebut sebagai kebutuhan, atau singkatnya kita disebut dengan kebutuhan efektif gitu, atau kebutuhan yang bisa dipenuhi. Nah, ekonomi konvensional itu menekankan sekali bahwa kebutuhan dan kepuasan adalah inti dari perjuangan manusia. Artinya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan itu, maka dibutuhkan harta kekayaan gitu. Karena harta kekayaan merupakan bagian dari sumber daya ketika seorang manusia itu harus memenuhi kepuasannya tadi gitu, seperti itu. Dalam Islam ini sangat berbeda. Islam memandang bahwa keinginan itu adalah hak raghbah dan syahwat. Bedanya apa? Kalau raghbah itu biasanya lebih mengacu kepada keinginan yang bersifat harta, sementara syahwat itu keinginan yang bersifat non material gitu, seperti itu. Nah, ini biasanya keinginan itu tidak terbatas dalam Islam, unlimited. Jadi tidak dibedakan berdasarkan dia mampu memberikan daya beli atau tidak daya beli gitu. Nah, biasanya sifat dasar dari keinginan itu memerlukan dan mengarahkan pada usaha yang tetap di sisi kehidupan manusia untuk memenuhi keinginan yang senantiasa bertambah. Adapun karakteristik dari keinginan ini disampaikan dalam Al-Quran sebagai berikut. Pertama di Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-21 dinyatakan bahwa sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan atau harta, dia menjadi kikir. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa salah satu sifat manusia itu adalah rakus dan tidak sabar dalam keinginannya yang tidak pernah terpuaskan. Jadi biasanya manusia itu punya karakteristik, kalau dia sudah punya keinginan, yang namanya keinginannya itu dia selalu menginginkan lebih, dan sifatnya itu suka nggak sabaran gitu, nggak sabaran, dia ingin segala sesuatu tuh segera terwujud. Kemudian dilanjutkan Fajar ayat 14 dan 20. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Di Quran Surat Al-Fajr-nya ayat 20, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa keinginan manusia itu hanya bisa terpuaskan lewat harta benda, maka manusia sangat-sangat mencintai harta benda dan sangat berjuang untuk memilikinya gitu. Dalam setiap kehidupannya itu manusia akan memperjuangkan untuk mendapatkan harta benda tersebut. Ya, dilanjutkan di Quran Surat Al-Majah ayat 3 yang menyatakan bahwa kecintaan kepada harta secara berlebihan dari sosok yang namanya individu atau manusia. Sampai-sampai pada satu titik di Quran Surat Al-Majah ayat 3 itu disampaikan bahwa dia, dalam hal ini manusia, mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya gitu. Saking dia begitu mencintai hartanya sampai pada taraf bahwa menyangka bahwa harta ini akan mengekalkannya. Ini seperti kisahnya Firaun, di mana Firaun yang memiliki harta yang begitu banyak sampai-sampai dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan dia kekal karena harta yang dimilikinya gitu. Seperti itu. Termasuk bukan hanya Firaun aja gitu, tapi pada masa-masa dahulu seperti Qarun, kemudian raja-raja yang memang zalim kepada Allah karena hartanya begitu banyak, mereka menyangka bahwa harta itu akan mengekalkannya gitu. Nah, ayat ini digambarkan bahwa kondisi kapitalis yang mempertaruhkan hidupnya biasanya dia sampai dengan mempertaruhkan hidupnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan dia mempercayai bahwa hartanya akan abadi dan kekal selama-lamanya. Rasulullah dalam hadisnya menggambarkan keinginan itu adalah jika Allah menganugerahkan sebuah lembah yang dipenuhi emas kepada manusia, mereka akan meminta lembah emas yang kedua. Dan jika mereka dianugerahkan lembah emas yang kedua, niscaya mereka akan meminta yang ketiga. Manusia tidak akan merasa puas sampai mereka mati. Itu gambaran dari keinginan. Jadi menunjukkan karakteristik dari keinginan itu selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Jadi dan selalu bertambah dan tidak pernah terpuaskan. Gitu. Sekarang dalam Islam menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidupnya dan menjalankan fungsinya sebagai manusia. Jadi dia lebih ke arah dua konsep, yaitu pertahanan hidup, fungsi sebagai manusia. Nah, dari definisi tersebut terdapat batasan yang tegas antara keinginan dan kebutuhan dalam konsep Islam, di mana perbedaannya adalah yang paling utama itu adalah keinginan itu tidak terbatas, sedangkan kebutuhan terbatas pada pertahanan hidup dan kesempurnaan dalam melaksanakan fungsi manusia sebagai seorang khilafah atau khalifah. Sekarang bagaimana konsep kebutuhan dalam Islam? Nah, kebutuhan bagi individu Muslim ini disusun berdasarkan batasan-batasan. Jadi dia membatasi keinginan yang tadi terus-menerus itu dalam konsep Islam itu dibatasi gitu, seperti itu. Nah, norma dan batasan ini yang akhirnya akan membentuk apa? Membentuk gaya hidup atau perilaku konsumsi atau perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam. Nah, ini nanti akan membedakan antara perilaku ekonomi konvensional atau disebut rational economic man dengan perilaku ekonomi Islam atau kita sebut ekonomi robbani gitu. Jadi konsep dasar ini pun membedakan antara kedua perilaku dari konvensional dan Islam. Pandangan pertama tentang kebutuhan itu adalah pandangannya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau membagi 3 tingkatan konsumsi, yaitu pertama ada sad aram atau had ad-daruriyah, had al-hajjah, dan had at-tana'um. Imam Al-Ghazali mengelompokkan 3 tingkatan dan memilihkan
konsep perilaku yang cocok bagi seorang muslim gitu. Nah, kita lihat yang pertama had ad-darurah adalah batasan darurat atau tingkatan yang paling rendah di mana kondisi ini merupakan kondisi bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan, atau kalau kita bilang ini kondisi pada kondisi sangat-sangat pas-pasan, atau kalau kita tarik ke garis kemiskinan itu ke arah kemiskinan absolut gitu. Jadi benar-benar dia cuma bisa bertahan hidup dari hari ke hari. Nah, Imam Al-Ghazali menolak gaya hidup seperti ini untuk seorang muslim gitu, seperti itu. Kenapa? Karena pada gaya hidup atau perilaku seperti ini itu seorang muslim tidak akan mampu melaksanakan kewajiban agamanya dengan baik karena setiap harinya hanya memikirkan bagaimana caranya mendapatkan konsumsi gitu, seperti itu. Jadi atau kita bilang gaya perilaku kehidupan dengan kehidupan yang miskin absolut itu adalah perilaku kehidupan yang tidak disarankan untuk dijalani oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah At-Tanaum, ini adalah kondisi kehidupan di mana dia tidak hanya didorong untuk kebutuhannya tetapi juga untuk bersenang-senang. Jadi dia pada taraf kehidupan lebih dari kebutuhannya. Jadi dia itu lebih tarafnya lebih lebih mampu memenuhi semua kebutuhannya dan mampu mengkonsumsi lebih dari yang dibayangkannya gitu, seperti itu. Nah, gaya hidup seperti ini juga menurut Imam Al-Ghazali tidak cocok bagi seorang mukmin walaupun ini tidak haram, dan meninggalkan At-Tanaum itu tidak diwajibkan secara keseluruhan, tapi juga menikmatinya tidak dilarang semuanya. Tapi ini tidak cocok. Kenapa hal ini tidak cocok bagi seorang muslim? Karena akan cenderung melalaikan gitu. Jadi kondisi yang berlebihan itu akan melalaikan seorang muslim. Nah, Al-Hajjah ini adalah tingkatan di mana antara ad-darurah dan At-Tanaum atau berada dalam pemenuhan tingkat kebutuhan dalam batas kewajaran. Nah, tingkatan gaya perilaku seperti ini, had al-hajjah ini merupakan kondisi yang direkomendasikan oleh Imam Al-Ghazali bagi seorang muslim gitu. Jadi perilaku al-hajjah ini adalah perilaku yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali untuk dilakukan oleh seorang muslim. Dan had al-hajjahnya itu adalah had al-hajjah yang mendekati had ad-darurah, di mana ini dilakukan dalam rangka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Atau kita sebut kalau dalam bahasa ini adalah qanaah. Nah, kemudian Imam As-Shatibi ini menguraikan lebih lanjut tentang batas minimal dan batas maksimum tentang kebutuhan bagi seorang muslim. Jadi beliau membagi 3 tingkatan, yaitu batas minimumnya apa, batas maksimumnya apa gitu. Nah, dibagi 3 kategori ini. Yang pertama adalah daluriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Ini adalah tingkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya dibangun atas 5 elemen dasar atau maqasid syariah, yaitu jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda. Jadi tahapan daruriyah ini adalah tahapan perlindungan atau pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan jiwa kita, kebutuhan akan agama kita, kebutuhan akan akal kita, kebutuhan akan keturunan, dan harta benda. Kebutuhan jiwa yang paling dasar adalah sandang, pangan, papan. Pangannya berarti dia harus bisa mengkonsumsi makanan yang halal dan toyib gitu. Jadi halalan toyibah artinya dia harus memenuhi, jangan sampai mencelakakan dirinya gitu. Nah, itu kebutuhan daruratnya.
Kemudian untuk agamanya sendiri ya dia harus memenuhi kebutuhan agamanya, yaitu dia bisa melakukan kajian, bebas melakukan kajian dan sebagainya, atau belajar dari para ulama atau para ustadz dan sebagainya, atau memiliki buku-buku tentang keagamaan yang akan membantu pengembangan aspek keagamaan dari seorang individu. Kemudian akalnya itu berarti dia pendidikan. Jadi kebutuhan dasar dari seorang muslim adalah bagaimana dia bisa memenuhi kependidikannya. Keturunan berarti dia harus memiliki dasar untuk pernikahan, misalkan kayak gitu. Dan harta benda, bagaimana dia bisa memiliki atau melindungi harta bendanya. Itu harapan dasarnya. Itu minimal, kebutuhan minimal dari seorang muslim itu memenuhi itu tadi, jiwanya, agamanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya. Kemudian harapan yang kedua adalah hajiah. Jadi maksudnya tadi di daruriyah itu bukan berarti bahwa seorang muslim itu harus miskin absolut. Ini pandangannya sama dengan pandangan Imam Al-Ghazali. Jadi seorang muslim itu nggak boleh miskin absolut gitu. Minimal kebutuhan dasarnya 5 hal tadi terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah hajiah. Hajiah ini adalah tahapan yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan dari 5 aspek tadi. Jadi misalkan begini, kalau misalkan dari daruriyah itu adalah perlindungan atau tahapan awalnya, maka hajiah itu lebih kepada sesuatu yang memudahkan. Misalkan apa? Misalkan kalau misalnya di daruriyah itu adalah makan nasi, maka hajiahnya itu adalah adanya piring, atau misalkan ada kebutuhan tentang apa, boboko itu apa, tempat nasinya gitu, kayak gitu. Jadi itu yang memudahkan. Kalau misalnya ada sayur berarti ada mangkok, ada sendok. Nah, mangkok dan sendok itu adalah kebutuhan hajiah gitu, yang memberikan kita menjadi lebih mudah dalam melakukan aktivitas. Kemudian adalah tahapan di mana syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Jadi kita sampai pada taraf yang namanya nyaman tapi tidak mewah gitu, seperti itu. Karena ada dalam Islam bermewah-mewahan atau bermegahan itu dilarang dalam Islam, itu jelas di surat At-Takasur gitu. Nah, sehingga dikatakan bahwa bermegah-megahan itu akan mencelakakanmu gitu. Jadi kita itu hanya boleh, seorang muslim itu tahapan maksimalnya hanya boleh dalam kondisi nyaman itu saja gitu. Jadi tidak boleh bermegah-megahan atau bermewah-mewahan. Seperti apa nyaman? Misalkan kalau misalkan daruriyahnya kendaraan itu adalah kita naik angkot, misalkan. Kemudian hajiahnya yang memudahkan itu kita bisa punya kendaraan kayak motor dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Tanzania kita punya mobil, tapi mobilnya itu nggak boleh lebih, misalkan yang paling nyaman itu ini kan sangat personal sekali ya masing-masing. Misalkan saya sebut merek brand Livina misalkan, itu sampai taraf situ. Tetapi kita nggak boleh kayak punya Lamborghini. Kenapa? Kalau Lamborghini udah jatuhnya mewah gitu, seperti itu. Atau misalnya harga mobilnya udah 1 miliar atau 2 miliar. Nah, yang seperti itu yang memang mungkin kalau harga sih bukan, maksud saya tuh kalau harga itu kan dari waktu ke waktu mungkin bisa berubah gitu, artinya relatif. Tetapi pada masa tergantung kebiasaan orang itu. Kalau memang 1 miliar itu dianggap mahal dan mewah, maka itu sudah tidak boleh gitu, seperti itu. Maka tahapannya hanya pada tahap tahsiniyah atau nyaman. Ini kita bisa melihat di sini bagaimana perilaku tadi terkait dengan faktor produksi, keinginan dan kebutuhan yang akhirnya kenapa Islam tidak melihat bahwa sumber daya menjadi permasalahan yang seperti pada ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional kan permasalahan pada scarcity atau kelangkaan pada sumber daya. Tapi ekonomi Islam tidak memandang itu. Kenapa? Karena itu perbedaannya akibat dari perilaku yang disematkan dalam pada individu yang harus ditaati. Nah, sekarang kita lihat begini, ini lingkaran ada lihat kebutuhan, keinginan, dan faktor produksi. Kita lihat lingkaran terluar, itu adalah keinginan. Karena keinginan tadi memiliki sifat yang
tidak terbatas dan cenderung bertambah, maka lingkarannya itu menjadi lingkaran yang paling besar karena sebanyak apapun sumber daya atau faktor produksi yang disediakan, dia tidak akan mampu memenuhinya gitu. Sehingga dia ini yang disebut dengan kalau misalnya dalam ekonomi konvensional itu kelangkaan. Jadi gap antara keinginan dengan faktor produksi gitu. Nah, sementara faktor produksi ada di lingkaran yang ini yang ungu muda gitu. Nah, ini faktor produksi yang disediakan oleh Allah gitu, seperti itu. Nah, kalau kita mengikuti keinginan yang ini juga tidak dibedakan antara keinginan kebutuhan dari ekonomi konvensional tadi, maka secara kontinu ini tidak akan bisa terselesaikan. Jadi kelangkaan itu akan senantiasa terjadi karena ini ada gap antara keinginan dengan faktor produksi tadi. Sementara Allah itu kan sudah mencukupkan kebutuhan seorang muslim, artinya faktor produksi yang ada itu disesuaikan dengan jumlah manusia yang lahir gitu, seperti itu. Itu Allah sudah mencukupkan semuanya. Nah, tetapi ada syaratnya katanya. Syaratnya adalah apa? Harus mengikuti aturan Islam gitu. Nah, aturan Islamnya di apa? Dibatasi dengan yang namanya kebutuhan. Nah, kalau manusia itu berjalan sesuai dengan kebutuhannya, maka dia akan berada di lingkaran pertama ini gitu. Gitu. Nah, sehingga justru apa? Kalau kita di lingkaran pertama ini maka si faktor produksi ini tidak akan menjadi permasalahan. Kita tidak akan menghadapi yang namanya kelangkaan gitu. Apalagi di sini ada dua konsep, ada zuhud, ada qanaah. Zuhud itu adalah kondisi kehidupan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Sementara qanaah itu adalah hidup sederhana. Jadi yang qanaah ini tadi adalah perilaku yang dibalut atau dikerangkai dengan nilai-nilai Islam gitu, seperti itu. Jadi kalau kita di sini niscaya kelangkaan itu tidak akan terjadi. Kemudian dalam ekonomi konvensional, kita sering mendengar utilitas, istilah utilitas. Nah, Imam As-Shatibi menggunakan istilah maslahah dibandingkan dengan utilitas. Maslahah itu memiliki makna yang lebih luas dari utilitas atau utility. Yang mana utility ini adalah terminologi konvensional untuk mengukur kepuasan. Utilitas itu sebagai dasar motivasi manusia. Jadi kalau misalnya tidak ada konsep utilitas atau utility atau kepuasan tadi, tentunya tidak ada motivasi manusia untuk melakukan aktivitas gitu. Makanya memang diperlukan utilitas ini diri. Ini utilitas sebagai dasar motivasi, dinyatakan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau individu akan selalu memiliki dasar manfaat bagi orang tersebut. Itu udah pasti. Setiap orang akan cenderung untuk meningkatkan tingkat kepuasan bagi dirinya. Jadi biasanya orang tuh kalau misalnya melakukan aktivitas sesuatu itu dasarnya adalah kemanfaatan bagi orang tersebut. Kemudian juga dia akan terus-menerus untuk melakukan atau memaksimalkan tingkat kepuasan bagi dirinya sendiri. Teori kemanfaatan yang muncul hanya memiliki ruang lingkup yang bersifat material. Hanya saja di ekonomi konvensional, teori kemanfaatannya itu hanya memiliki ruang lingkup yang bersifat material dan hanya bersifat sekarang gitu, material, dan hanya bersifat untuk kondisi saat ini saja. Masalah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini, yang termasuk ke dalam 5 elemen tadi: jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta atau kita sebut dengan makosid syariah. Jadi masalah itu lebih ke arah bagaimana daya dukung barang dan jasa terhadap makosid syariah atau 5 elemen tadi, yaitu jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta.
maslahah itu pertama, maslahah bersifat subjektif, artinya setiap individu itu menjadi hakim bagi dirinya dan menentukan apakah suatu perbuatan memberikan suatu maslahah atau tidak bagi dirinya. Misalkan begini, makan saja bagi seorang individu itu sangat berbeda-beda dari individu ke individu. Misalkan ada seorang yang dengan makan satu mangkok aja udah cukup bagi dia, tapi ada orang yang makan satu piring penuh gitu ya, itu baru cukup buat dianya. Nah, itu tidak berarti bahwa aturannya itu kamu nggak boleh makan sepiring lebih, sepiring metung gitu kalau bahasa Sundanya. Karena itu berlebihan, tidak bisa diukur seperti itu, karena memang apa, setiap individu mengukur masalahnya bagi dirinya sendiri. Kalau dia makan cuma semangkok kecil, mungkin itu akan cepat lapar, dia pusing, bisa pingsan dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang biasa makan satu mangkok kecil misalkan, itu menjadi tidak masalah kalau dia makan sepiring besar karena sisanya akan banyak dan mubazir misalkan. Berbeda dari utilitas, maslahah itu biasanya konsisten dengan maslahah orang banyak. Jadi kalau masalah individu itu selalu konsisten dengan masalah orang banyak. Sementara dalam konsep konvensional kita yang dalam konsepnya Pareto Optimum menyatakan bahwa utilitas seseorang itu akan bertabrakan dengan utilitas orang banyak gitu. Tapi kalau konsep maslahah itu tidak. Konsep maslahah itu, maslahah individu itu akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena dalam konsep utilitas biasanya kan itu biasanya kepuasan. Kalau kepuasan itu tidak memandang kepuasan orang lain. Nah, yang penting dirinya individu tersebut puas. Nah, konsep itu yang akan akhirnya bertentangan antara individu dengan orang banyak gitu atau publiknya gitu. Nah, kalau dalam maslahah itu dia selain memikirkan kepentingan dirinya, maka dia memikirkan kepentingan orang banyak. Jadi ketika dia mengukur dengan maslahah ini maslahah atau tidak, maka otomatis pada saat dia memutuskan itu dia akan memikirkan kebutuhan banyak orang juga gitu. Makanya secara langsung itu atau secara tidak langsung akan konsisten dengan maslahah di orang banyak atau apa. Kemudian konsep maslahah mendasari semua aktivitas perekonomian, baik itu konsumsi, produksi, distribusi, dan barang dan jasa, dan distribusi pendapatan. Jadi dia akan konsisten di semua aktivitas. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pilihan konvensional. Dalam ekonomi konvensional, teori pilihan itu timbul karena adanya kelangkaan. Jadi, individu dihadapkan pada pilihan karena ada keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Nah, dalam konsumsi, pendapatanlah yang menjadi keterbatasan bagi individu dalam menentukan pilihan. Jadi, biasanya kita itu memilih karena kita memiliki sumber daya yang terbatas. Misalnya uang kita 10.000, maka kita harus milih mau makan misalnya mau makan bubur ayam yang 7.000 atau mau makan ketoprak sama teh manis atau jus tapi sama gorengan gitu. Itu karena keterbatasan dari sumber daya yang kita miliki. Maka pendapatan biasanya yang menjadi keterbatasan. Sehingga nanti kalau misalnya pendapatan lebih tinggi, batasannya pilihannya menjadi jauh lebih banyak gitu, seperti itu dibandingkan pada saat pendapatannya sedikit. Dalam ekonomi Islam, pilihan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan. Dengan kata lain, yang menjadi batasan tidak hanya keterbatasan kemampuan, tapi ada aturan syariah dan maslahahnya. Pada tahapan daruriyah, pendapatan memang menjadi batasan utama dalam melakukan pilihan. Tetapi pada tahapan selanjutnya, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, yang menjadi kendala atau batasan tidak lagi pendapatan, melainkan aturan syariah. Misalnya gini, pada saat kondisi kita daruriyah yang hanya memenuhi kebutuhan dasar aja, maka
itu pendapatan yang jadi dasar dalam menentukan pilihan. Tetapi ketika misalkan pendapatan kita 1 juta, ya udah berarti konsumsi kita akan dibatasi dengan uang 1 juta itu. Tetapi ketika misalkan pendapatan kita sebulan 1 miliar, maka yang membatasi itu bukan lagi 1 miliarnya itu, tetapi aturan syariah, misalnya tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga kita akan membeli sesuatu dalam tahapan apa? Tahapan maksimum yang tadi, tahapan perilaku tahsiniyah seperti yang disampaikan oleh Imam Shatibi. Walaupun kita mampu beli Lamborghini, kita nggak akan beli Lamborghini misalkan. Ketika kita mampu membeli baju yang harganya 100 juta satu piece, kita nggak akan melakukan hal itu gitu. Kenapa? Karena itu dilarang dalam Islam gitu, seperti itu. Jadi konsep-konsep seperti itu menjadi yang dibatasinya bukan lagi sumber daya yang kita miliki, tetapi aturan Islamnya gitu, dan aspek maslahah nggak sih bagi umat gitu. Kemudian ada satu lagi alokasi sumber daya dalam ekonomi konvensional. Biasanya ini dia sumber daya itu mengacu pada konsepnya Malthus yang menyatakan bahwa pertambahan populasi manusia mengikuti deret ukur dan pertambahan sumber daya mengikuti deret hitung. Artinya di sini ingin menegaskan kembali bahwa sumber daya itu sangat terbatas, sementara populasi manusia itu jauh lebih besar dibandingkan sumber dayanya. Hal tersebut dengan kata lain bahwa daya dukung alam tidak akan mampu memberikan kehidupan kepada manusia karena kalah cepat pertumbuhannya. Teori tersebut tidak terbukti karena selalu ada teknologi baru untuk mengatasi kelangkaan. Hal inilah yang memang membuktikan hikmah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atas keterbatasan relatif yang terjadi di muka bumi ini. Artinya ketika walaupun jumlah manusia terus bertambah, pada kenyataan kita tetap terpenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena Allah memang sudah berjanji untuk mencukupkan kebutuhan manusia gitu. Makanya teori tadi tidak terbukti gitu. Bayangkan ya, deret hitung dan deret ini tuh memang sangat-sangat berbeda sekali gitu. Maksudnya kan kalau misalnya perkalian dengan penjumlahan itu lebih ekstrim perkalian. Misalkan kalau misalnya kita manusia itu dianggap tadi kan dianggapnya deret yang perkalian itu 2 kali pemangkatan jadi 2 kali 2 kali 2 misalkan udah 8, sementara jumlah sumber daya itu baru 2 tambah 2 tambah 2 6 gitu, seperti itu. Jadi akan selalu berkurang terus dikalikan 2 lagi jadi 16, sementara sumber daya itu baru pada titik 8 gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan teori Malthus tadi. Pada posisi 8 jumlah manusia udah 16, tentunya nanti ada satu masa di mana akan terjadi kelaparan yang sangat, di mana sumber daya itu tidak akan mampu memenuhi jumlah manusia. Tapi Allah menyatakan tidak demikian gitu. Itu hanya keterbatasan relatif karena manusia akan selalu menciptakan sumber dayanya. Misalkan kalau sekarang udah nggak ada tanah tetapi bisa menghasilkan misalkan 1 meter yang dulu cuma menghasilkan 10 kilo sekarang udah bisa 100 kilo misalnya kalau untuk beras dan sebagainya gitu. Kemudian ada waktu dulu cuma bisa di tanah, ternyata sekarang kita bisa hidroponik, bisa melakukan berbagai macam pengembangan gitu. Adapun untuk terkait dengan alokasi sumber daya yang dalam Islam itu sendiri, kenapa adanya tadi kelangkaan itu lebih kepada disebabkan 4 faktor. Kemudian yang pertama adalah perbedaan distribusi sumber ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan perbedaan hasil bumi yang menjadi kekuatan dan kelemahan masing-masing wilayah gitu. Jadi ada perbedaan karakteristik wilayah di mana itu harus terjadi distribusi antar wilayah gitu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemberdayaan manusia, dan ketiga kecenderungan kehidupan manusia yang bersifat materialistis, jadi dia tuh pengen beli terus gitu. Atau yang keempat terkait dengan krisis moral. Sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom di grup WhatsApp ataupun di kolom komentar di fokus grup LMS.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.